Masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ringotan Julio. Beliau adalah Senior Fund Manager dari Pacific Capital Investment. Ya, Pak Ringotan, kita lanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Victor di Malang. Tadi Pegas sudah disampaikan, posisinya sudah bottoming sebenarnya di Pegas, masih bisa peluang di hold dulu. Lantas bagaimana dengan Telkom? Sudah punya posisi di 3370. Di level 3.300 ya kalau kita lihat Telkom sendiri hari ini di level 3.370 ya. Iya. Posisi ya untungnya kalau kita memang sekarang Telkom yang naik memang sudah cukup signifikan dari yang di bulan Juli kemarin masih berada di level 3.060, 3.100 gitu ya, sekarang udah 3.300, berarti hampir 10% naik. Memang saat ini lagi konsolidasi sih ya, setelah dia tertahan di area level 3.440. Kalau saya rasa sih untuk Telkom itu kita bisa dulu kalau memang horizonnya untuk pendek ya bisa saja untuk dikoreksi dijual dulu kemudian baru diambil lagi nanti di bawah. Tapi kalau yang cenderung untuk bukan short term trader bisa saja dipegang dulu sih untuk Telkomnya sendiri gitu. Anda melihat Telkom ini sebenarnya sudah overbought sebelumnya sehingga penjualan masih akan terus berlanjut begitu, Pak Ringotan sendiri? Kan biasanya suka ada yang profit taking dulu atau konsolidasi dulu. Tapi secara umum sih kalau saya lihat masih bullish. Terus dari fundamentalnya juga kalau kita lihat masih relatif belum bisa dibilang mahal ya. Dengan PI yang masih berkali juga kan gitu ya. Dan di tengah dengan kondisi yang seperti sekarang harusnya menjadi salah satu perusahaan yang relatif stable sih income-nya gitu ya. Nah, baik. Jadi kalau saya lihat untuk Telkomnya, kalau yang untuk short term trader bisa saja sell strength terus kemudian beli lagi di bawah. Tapi kalau untuk yang di medium atau long ya masih bisa pegang aja dulu satu. Support resistance untuk jangka pendek akan bergerak kemana saja untuk Telkom sendiri? Ya. Untuk resistance jangka pendek tentunya kita lihat yang level tertinggi kemarin ya di level 3440 sampai 3420 3440 itu adalah dua area resistance untuk si Telkomnya sendiri sih ya gitu ya. Dan untuk area supportnya sendiri kalau kita lihat itu ada di level 3.320 yang juga dekat dengan moving average 20 harinya juga sih gitu. Jadi dengan harga sekarang sebenarnya juga udah nggak terlalu jauh ya ke supportnya kalau kita lihat sih sebenarnya. Baik, gitu. Jadi memang hold dulu aja kalau saya pikir sih. Masih bisa di hold ya, tapi setelah mencapai 3420 3440 kita jual. Nggak, bisa juga kita lihat dulu misalnya gagal kembali menembus resistance seperti sebelumnya, seperti kemarin gitu, mungkin bisa juga yang untuk short term trader bisa jual tuh. Soalnya gini, kalau memang tren bullishnya masih kuat, dia kan tentunya bisa mampu break ke atas level 2 level tersebut kan gitu, dan menuju ke resistance berikutnya di level misalnya 3.500. Jadi secara overall kalau sekarang sih rekomendasinya hold gitu ya, karena nanti apabila dia menguji resistance dan gagal tembus berbalik lemah, bagi yang short term trader bisa saja untuk jual dulu gitu, baru beli lagi di bawah. Oke, berarti tergantung Pak Victor ini akan seperti apa time frame untuk tradingnya, apakah short term, medium atau panjang begitu atau long term investment ya. Baik, itu dia untuk baik 3370 ya. Ini bisa dikatakan closing hari ini juga 3370 untuk Telkom. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada pemirsa IDX Channel. Dan lanjut kita ke Palangkaraya ini Pak Gilang, selamat sore. Mau menanyakan short term trading saja, AGRO akan bergerak kemana untuk support dan resistennya ini Pak Ringotan? Oke, untuk agro sendiri kalau kita lihat dalam 2 hari belakangan ini tertahan oleh support oleh resisten MA 20 hari ya, cenderung gagal break sih 2 hari ini. Jadi memang rebound yang terjadi dalam beberapa hari belakang sebelumnya itu agak sedikit cenderung sepertinya lemah gitu. Jadi saya agak concern di situ. Kalau misalnya gagal menembus ke atas moving average 20 hari tersebut, agro maka diperkirakan akan kembali mencoba atau bisa saja berbalik menuju support levelnya, yaitu di level 1980 hingga 1965. Jadi kalau saya sih masih wait and see dulu kalau untuk beli agronya ya gitu. Oh, kalau mau beli di hold dulu. Kalau sudah punya posisi bagaimana?
Ya, kalau sudah punya posisi, mungkin saya akan coba pasang, let's say, trailing stopnya ya. Kalau dia break ke bawah 2260, mungkin saya akan keluar dulu gitu. Karena ya tadi peluang untuk menguji level 1900-an itu jadi lebih terbuka sih gitu. Baik, itu dia untuk analisis AGRO. Jadi memang disarankan kalau mau masuk ditahan dulu. Jangan dulu karena ada peluang ke supportnya ya di 1980 Betul, sampai kalau dengan tahan tadi 1965. oleh moving average, resisten dari moving average, betul. Baik, itu dia untuk Pak Gilang di Palangkaraya. Dan sekarang kita akan membahas dari saham-saham yang Anda rekomendasikan nih bagi pemirsa IDX. Nah, tadi sudah disampaikan di redaksi ada United Tractors, kemudian Indofood, MNCN, dan Astra Internasional ini Pak Partinggotan. Kita coba ulas UT dulu. Alasan yang mendasari Anda merekomendasikan United Tractors apa? Iya, UT memang udah terpuruk lumayan banyak ya kalau kita lihat dari Desember tahun lalu itu yang hanya harga di level 28 ribuan. Sekarang tinggal 19.000 something ya kalau kita lihat 19.200 kalau saya terakhir 125 ya. Dengan kondisi sekarang di mana harga batu bara yang relatif tinggi, harusnya kontraktor usahanya dari kontraktor batu baranya, terus juga dari outlet harusnya kan ada gairah di situ gitu. Jadi sisi revenue harusnya bisa bagus. Nah, dengan harga sekarang yang relatif PI relatif rendah, terus dari sisi technical juga kalau kita lihat selling pressure-nya relatif sudah nggak terlalu besar seperti kemarin dan sudah dekat-dekat daerah support di level 19.000. Itu kayaknya nggak ada salahnya untuk spekulatif buy pada UT sih gitu. Spekulatif buy meskipun hari ini sedang mengalami penguatan 1,5% di 19.125. Peluangnya kemana nanti kalau misalnya kita masih tetap kejar ini dari penguatan United Tractors? Ya, kalau saya rasa sih dia akan kembali mencoba untuk menguji ke level 20 ribuan lagi ya. Sampai ke berapa, sorry? Level 20 ribuan lagi. Yang sampai ke 20 ribuan. Seperti saya bikin di situ sekitar level 20 ribu. 50 ya, 20.025 bisa hingga yang tertinggi pada bulan bulan kemarin tanggal 12 itu bisa di level 29.25. Jadi untuk short termnya sih saya rasa akan menuju ke area-area situ ya. Dan kalau kita lihat volume perdagangan juga meningkat dalam beberapa hari terakhir ini sih. Oke, berarti didukung juga secara volume perdagangannya, kemudian dari teknikalnya juga mendukung untuk pergerakan United Tractors menuju area 20 ribuan begitu ya, Pak Partinggotan ya. Baik, kita akan bahas selanjutnya ada Indofood, MNCN, dan Astra, tapi tahan dulu, kita harus tidak kembali sebentar dan pemirsa kita akan ulas pembahasan emiten-emiten yang direkomendasikan di segmen berikutnya.